Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Saryani. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswi Magister Teknologi Pendidikan Universitas Tanjung Pura. Nah, di video kali ini izinkan saya untuk sharing tentang fitur WPS Office yang membuat kamu produktif sepanjang hari. Nah, di depan ini adalah tampilan setelah saya membuka aplikasi WPS Office itu sendiri. Sebelumnya, saya akan perlihatkan, nah ini tampilan yang sebelumnya WPS Office. Jadi, untuk kali ini izinkan saya sharing atau berbagi dengan teman-teman sekalian apa keunggulan dan kelebihan pastinya tentang WPS Office ini. Nah, kita ketahui bersama bahwa selama ini WPS Office ini hanya berfungsi untuk menyimpan data atau file. Di sini kita akan membahas tentang fitur WPS Office yang sebenarnya adalah WPS Office ini adalah sebuah suite produktivitas yang menawarkan beragam fitur hebat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kamu. Apakah kamu pernah bertanya-tanya apa saja fitur menarik yang ditawarkan oleh WPS Office? Nah, berikut ini pengertian dari WPS Office itu sendiri adalah sebuah aplikasi suite produktivitas yang terdiri dari Writer, Spreadsheet, dan Presentation. Nah, dikembangkan oleh Kingsoft, pastinya WPS Office telah menjadi pilihan populer bagi pengguna yang mencari alternatif untuk suite Office lainnya. Nah, WPS Office ini sendiri mempunyai beberapa kelebihan. Di antaranya adalah kompatibilitas format file yang luas. WPS Office dapat membuka dan menyimpan berbagai jenis format file termasuk PDF, dokumen, doc, Excel, PPT, dan lain-lainnya. Hal ini memungkinkan kita untuk berbagi dan berkolaborasi dengan pengguna aplikasi lain tanpa masalah. Nah, yang kedua, interface user-friendly. WPS Office juga menawarkan antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan. Fitur-fitur utama disusun dengan baik di toolbar dan menu, memudahkan sobat sekalian untuk mengakses dan memanfaatkannya. Fitur lengkap lainnya, WPS Office dilengkapi dengan berbagai fitur yang memadai untuk memenuhi kebutuhan produktivitas sehari-hari. Para sobat sekalian dapat membuat dokumen teks, mengelola data dalam bentuk spreadsheet, dan membuat presentasi. Nah, ini bisa didapatkan jika kita menggunakan Android. Kemudian kita juga menggunakan laptop dan PC-PC yang lainnya juga kita bisa gunakan WPS Office ini. Baik, berikutnya dari WPS Office ini pastinya juga mempunyai fitur-fitur andalan di dalamnya. Nah, bagaimana cara menggunakan fitur-fitur WPS Office ini? Bagian ini akan memberikan secara singkat yang akan saya sampaikan adalah tentang di antaranya penggunaan fitur di Writer, kemudian di Spreadsheet, kemudian di presentasinya. Nah, untuk di penggunaan fitur di Writer-nya sendiri itu untuk membuat dokumen baru. Nah, jadi caranya adalah dengan membuka Writer-nya itu sendiri dan membuat atau menulis format dokumen yang sesuai diinginkan. Nah, di depan ini adalah beberapa tampilan dari WPS Office yang disajikan, mulai dari kita bisa lihat di sini di sebelah kiri ini ada files. Nah, files di sini menampilkan beberapa fitur di dalamnya. Di antaranya ada recent, ada start, kemudian ada share, ada resaved, kemudian ini ada beberapa lokasi yang bisa kita manfaatkan di dalamnya, kemudian ada frequently used. Nah, untuk lokasi dan frequently used ini terhubung dengan PC yang saya buka. Nah, untuk recent sendiri, nah kita klik di sini. Recent adalah beberapa file yang sudah
saya buka. Jadi ini diurutkan dari waktu yang saya buka. Jadi file mana yang baru saja saya buka, maka dia akan urutannya paling atas. Nah, kemudian ada dari file itu sendiri ada fitur start. Nah, ini bisa kita masuk di dalam ada WPS drive ini. Jadi kita bisa hubungkan dengan drive yang ada di PC kita. Kemudian ada share. Di sini kita bisa memulai dengan sign in. Di sini kita masuk, kemudian kita bisa men-share file-file yang ada yang mau kita bagi. Nah, kemudian ada received nih di sini. Ini adalah file yang baru diunduh atau di-download. Kemudian kita masuk ke fitur yang kedua. Di sini ada new. New ini adalah berisi tentang bagaimana kita membuat dokumen baru. Nah, di sini ada open, ada create blank PDF, kemudian from Word atau Excel PPT. Nah, di dalam edit itu sendiri, di bawah ini kita bisa mengedit beberapa file yang mau kita edit, mulai dari combine, split, compress. Nah, ini bisa kita compress kalau jika kita ingin memperkecil file seperti mungkin file video atau file data-data yang lainnya seperti foto dan lainnya. Kemudian convert di sini juga bisa dipakai ketika menggunakan file Word, gambar, PDF, Excel, dan PowerPoint atau PPT. Nah, berikutnya, di fitur Docs di sini ada template yang bisa kita pakai untuk jika kita memerlukan tampilan yang akan kita gunakan. Kita bisa pilih di sini bentuk-bentuk dari template itu sendiri. Nah, ini juga bisa digunakan untuk presentasi-presentasi tugas sekolah atau presentasi tugas kuliah. Kemudian ada slide di sini. Nah, ini seperti umumnya aplikasi-aplikasi yang lain menggunakan file untuk presentasi. Di sini slide-slide ini bisa kita manfaatkan untuk presentasi tugas sekolah atau tugas kuliah. Nah, di sini juga menampilkan gambar-gambar yang menarik pastinya, tinggal kita pilih sesuai kebutuhan kita dan minat kita. Nah, banyak sekali yang ditawarkan WPS, salah satunya adalah slide. Kemudian kita lanjutkan pada sheets. Di sini adalah salah satu fitur yang diberikan oleh WPS, ditawarkan oleh WPS sendiri, berupa tampilan untuk jika kita ingin presentasi dari bentuk PPT, atau di sini kita bisa lihat kalau ingin membuat baru. Nah, ini kan tampilan klasik sebelumnya. Tapi di sini karena tidak ada gambar-gambar, kita bisa memanfaatkan tadi files yang bisa kita ambil dalam tampilan yang ditawarkan oleh WPS. Nah, ini dia tadi kan. Nah, sangat menarik dengan fitur-fitur warna yang bervariasi supaya presentasi kita lebih menarik. Kemudian di PDF itu sendiri sama seperti sebelumnya, kita bisa memanfaatkan file PDF itu, bisa kita buat baru. Kemudian kita bisa mengambil dari PDF yang sudah ada di sini, kita edit, kita kombinasikan dan kita perkecil. Nah, ini dia ya. Baik. Berikutnya, selain membuat berbagai dokumen bentuknya tadi, nah, WPS Office juga menawarkan beberapa pilihan
aplikasi di dalamnya. Nah, ini namanya berarti aplikasi di dalam aplikasi. Nah, kenapa dikatakan demikian? Karena setelah saya pelajari detail-detail dari fitur-fitur di dalam WPS ini sangat menarik, karena fitur yang disajikan di sini banyak juga yang bisa kita manfaatkan dalam keseharian. Contoh di sini ada tawaran untuk menampilkan gambar. Saya sudah coba gambar yang saya ambil dari PC di dalam saya buka ini adalah saya pindahkan. Ternyata memang luar biasa, tampilannya lebih jernih. Kemudian di sini ada dokumen, kemudian ada templates. Seperti tadi juga ada templates di luar, ternyata di dalam sini juga ada templates yang ditawarkan. Kemudian ada WPS Cloud. Nanti akan saya sampaikan terakhir, WPS Cloud itu sendiri merupakan sebuah media penyimpanan ya. Kemudian di sini ada batch PDF, kemudian ada extract text, ada picture to PDF, batch rename, files with set rules, kemudian PDF to Word, screen record. Nah, di screen record ini ternyata juga bisa merekam seperti apa yang video ini berlangsung. Nah, menarik sekali. Jadi kita tidak sebenarnya dengan satu aplikasi yaitu WPS Office ini, semua yang kita perlukan dalam keseharian kita untuk kebutuhan sekolah atau kuliah itu atau perkantoran sebenarnya sudah komplit di dalam WPS Office ini sendiri. Betapa tidak dengan record the screen and the create of video ini kita bisa menampilkan video presentasi. Lumayan ini ya, lumayan sangat membantu. Dengan satu aplikasi ini ternyata semuanya bisa include di dalamnya. Nah, jadi kita bisa merekam video dari rekaman yang ada ditawarkan oleh WPS ini, recordnya ya. Kemudian ada smartphone, kemudian ada backup, kemudian ada resume, kemudian ada WPS Academy. Nah, untuk resume ini sendiri, pastinya jika kita mempunyai banyak sekali tulisan, kita bisa meminta bantuan di aplikasi ini untuk membuat resume atau rangkumannya. Nah, ini beberapa fitur-fitur yang sebenarnya aplikasi di dalam aplikasi sendiri. Nah, jadi ini kita tidak perlu lagi mencari di Google misalnya bagaimana cara mengubah PDF ke Word atau Word ke PDF, lagi kita klik, tapi cukup membuka WPS, semuanya sudah tersedia di sini. Kemudian dari beberapa tools di dalam yang disampaikan ini, kita juga punya pastinya dokumen. Dokumen ini adalah isinya ya ini kita bisa menyimpan beberapa dokumen kita di dalam WPS ini sendiri. Nah, jadi kita tidak perlu pusing-pusing nyari dokumen yang kita simpan. Cukup kita simpan di WPS ini semua, lebih aman dan lebih gampang mencarinya. Kemudian ini adalah slide untuk PPT-nya. Kemudian ini adalah slide untuk Excel, ini PDF. Dan ini yang tadi saya sampaikan, WPS Cloud ini bisa kita manfaatkan untuk tempat ruang penyimpanan, dan pastinya ini mempunyai dukungan file sendiri dari WPS itu sendiri. Nah, WPS Cloud ini adalah sebuah media penyimpanan dan manajemen online untuk dokumen yang disediakan gratis oleh WPS Office. Jadi pengguna bisa mengakses dan menyimpan file dokumen baik langsung melalui WPS Office atau melalui browser web. Jadi secara tidak langsung kita menyimpan file kita secara online. Jadi kita bisa mengambil atau mengakses file kita secara lebih mudah
tanpa mencari-cari ketika kita lupa membawa alat, seperti misalnya kita lupa membawa hard disk atau flash disk. Nah, di sini juga kita simpan file kita, gampang mengaksesnya, tidak repot ya. Baik, untuk yang fitur-fitur yang di atas di sini ada from file, ada blank, ada PDF edit, ada PDF to Word, extract text, dan ini sebenarnya masih banyak lagi pilihannya. Jadi untuk ini bagian atas ini pasti kalian juga sudah mengerti apa isinya. Nah, untuk WPS Office sendiri pastinya penggunaan fitur-fitur di dalamnya kalian juga sudah paham. Namun hanya saya menekankan lagi bahwa dengan satu file WPS Office ini semua kebutuhan akan presentasi kita dalam bidang sekolah atau kuliah ini juga mulai dilengkapi dengan fitur-fitur yang saya sampaikan tadi. Nah, saya sudah menyampaikan beberapa fitur dan kelebihan dari WPS Office itu sendiri. Namun saya juga tidak memungkiri bahwa WPS Office sendiri juga mempunyai kekurangan, di antaranya penggunaan sumber daya yang tinggi. WPS Office memiliki kecenderungan untuk menggunakan sumber daya sistem yang cukup tinggi, terutama saat menangani file yang lebih besar atau saat menjalankan beberapa fitur secara bersamaan. Hal ini dapat memengaruhi kinerja perangkat, terutama pada perangkat dengan spesifikasi rendah. Jadi saran saya ketika menggunakan WPS Office ini, gunakan perangkat PC Anda itu yang memadai. Kemudian adanya iklan. Versi gratis WPS Office sering menampilkan iklan yang muncul di beberapa bagian antarmuka, meskipun iklan ini tidak mengganggu secara fungsional, tapi kadang juga pengguna merasa terganggu dengan adanya iklan tersebut. Kemudian ketiga, keterbatasan fitur dalam versi gratis. WPS Office menawarkan versi gratis dan versi berbayar dengan fitur tambahan. Versi gratis memiliki beberapa batasan dalam hal fungsionalitas dan fitur yang tersedia. Beberapa fitur lanjutan mungkin hanya tersedia dalam versi berbayar. Kemudian kurangnya kemampuan kolaborasi real time. Meskipun WPS Office mendukung berbagai file dan kolaborasi dengan penggunaan lain, namun fitur kolaborasi real time yang tersedia belum sekompetitif dengan beberapa alternatif yang lain. Kemudian tidak tersedia di semua platform. WPS Office tersedia untuk Windows, Android, dan iOS. Namun tidak semua fitur dan antarmuka tersedia di setiap platform. Beberapa fitur mungkin memiliki perbedaan atau keterbatasan tertentu tergantung pada sistem operasi yang digunakan oleh sobat semuanya. Nah, itulah kelebihan dan kekurangan, pengertian, kemudian keunggulan dari WPS itu sendiri. Betapa tidak banyak sangat membantu dalam keseharian kita. Saya juga awal-awalnya sangat memerlukan WPS Office ini untuk menyimpan file-file atau kadang ada kiriman dalam bentuk seperti PPT atau PDF. Nah, nge-save-nya langsung di WPS. Namun ternyata begitu saya dalami fitur-fitur di dalam WPS, rupanya banyak juga bisa membantu kebutuhan saya, terutama sebagai guru dalam keseharian saya. Nah, pastinya untuk mendapatkan aplikasi WPS Office ini, kalau di Android kita bisa download di Play Store. Kemudian jika di laptop atau PC kita bisa menginstalnya. Nah, semoga tidak ada halangan dari WPS ini secara berkelanjutan. Hanya jika ditemukan beberapa masalah, ya setiap aplikasi pasti mempunyai dampak kecil atau besar. Kemudian pastinya WPS juga ada beberapa kekurangan tadi, hanya begitu besar solusi yang diberikan oleh WPS Office kepada sobat semuanya untuk membantu keseharian kita. Jika WPS Office berjalan lambat atau meresponnya lambat, pastikan perangkat kita
memiliki spesifikasi yang memadai untuk menjalankan aplikasi ini. Pastikan juga bahwa tidak ada aplikasi atau proses lain yang membebani kinerja perangkat kalian. Nah, kemudian cobalah untuk membersihkan cache WPS Office dengan masuk ke pengaturan aplikasi di perangkatmu dan pilih WPS Office. Kemudian pilih Clear Cache untuk membersihkan cache tersebut. Kemudian jika masalah berlanjut, pertimbangkan untuk memperbarui aplikasi ke versi terbaru yang mungkin telah memperbaiki bug dan meningkatkan kinerja. Nah, jika sobat semua mempunyai masalah dalam membuka file tertentu, pastikan file tersebut tidak rusak atau tidak kompatibel dengan versi WPS yang digunakan. Nah, demikian penjelasan saya tentang WPS Office aplikasi ini. Sebenarnya di dalamnya banyak sekali fitur-fitur yang diberikan ke kita. Dalam penjelajahan fitur video saya ini, semoga fitur-fitur di dalamnya bisa menarik kalian untuk menggunakannya, dapat membantu sobat semua dalam menyelesaikan tugas-tugas sehari-hari dengan lebih efisien, pastinya dengan kompatibilitas yang baik dengan format file Microsoft Office dan N. Kemudian selamat mencoba bagi yang belum menggunakan WPS Office dan rasakan dampak yang luar biasa solusi yang diberikan oleh WPS Office untuk membantu keseharian kita. Selamat malam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.